Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa KSTV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Dewi Cahaya hadir kembali dalam program Toga, Tanaman Obat Keluarga. Sebuah program acara yang membahas tentang berbagai tanaman herbal. Dan Toga spesial hari ini kita berada di area yang beda dengan biasanya pemirsa. Dan tentunya dengan anak-anak dan juga ibu-ibu yang luar biasa. Dari mana? Oke. Wah, istimewa sekali kan pemirsa. Jadi kalau biasanya kita langsung tag-nya di kebun toga ya Pak Wali ya, dengan memperkenalkan langsung dengan tanaman-tanaman toga, karena kali ini kita langsung roadshow ke sekolah-sekolah. Kebetulan kali ini kita berada di MI Raudotul Hidayah Mojosari Keras Kediri. Nah, sebelum nanti kita membahas apa aja yang akan kita praktekkan untuk membuat jamu, kita akan ngobrol-ngobrol terlebih dulu dengan Bapak Kepala Sekolah kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Sehat selalu ya? Amin. Alhamdulillah baik. Pak Guru, boleh dong kita berkenalan sejenak ya. Paling asli Bapak sinten? Saya Ahmad Sultan. Bapak Ahmad Sultan. Manggilnya Pak Sultan? Ya, Pak. Boleh, baik. Pak Sultan di sini selaku Kepala Sekolah MI Raudotul Hidayah nggih? Ya. Iya, boleh dong cerita sedikit tentang profil dari MI Raudotul Hidayah ini. Oke, terima kasih Bu Dewi dan juga pemirsa KSTV. MI Raudotul Hidayah, MI Plus Raudotul Hidayah ini adalah MI di bawah Yayasan Raudotul Hidayah, berdiri sejak tahun 2002. Alhamdulillah ini adalah MI Plus yang kita kemukakan ataupun mengedepankan, yaitu dengan basic agama Al-Quran tentunya, menjadikan anak-anak yang lebih hafal dan menjadikan tahfidz, dan juga kita punya misi yaitu menjadikan insan yang Qurani dan juga cerdas dalam saintek. Begitu juga yang terpenting adalah akhlakul karimah. Itu adalah misi kami. Alhamdulillah kita sudah jalan 2 tahun, masih 2 kelas 1 dan kelas 2. Baik dalam bidang sains, alhamdulillah kita sering ikut kompetisi olimpiade matematika, sering kita masukkan juara 1, juara 2, dominan juara 1. Oh, luar biasa. Untuk kita utamakan untuk keagamaan, baik dalam tahfidz Al-Quran, alhamdulillah kita juga sering mendominasi dalam berbagai event. Yang terakhir kemarin di Blitar kita untuk anak-anak juara 1. Wow, keren, luar biasa ini ya. Walaupun terbilang masih sangat baru ya Pak, tapi prestasinya sudah banyak sekali ya. Alhamdulillah. Yang mendasari dengan adanya MI ini apa sih Pak sebenarnya? Yang jelas mengingat bahwasanya perkembangan zaman dan juga terpesatnya gadget, kita juga berusaha anak-anak itu kita mendidik bagaimana yang berkarakter, tentunya lebih banyak mengedepankan akhlakul karimah, dan juga mengedepankan ibadah-ibadah ubudiyah, termasuk baik sholat 5 waktu, baik bacaan mulai takbiratul ihram sampai salam. Kita wajibkan anak-anak ini harus hafal, karena ini akan menjadikan pembiasaan. Yang menjadi problema kita di lingkungan adalah ketika anak-anak kita dalam nuansa pendidikan yang minimnya keagamaan itu akan mempengaruhi dari pola perilaku baik pergaulan di lingkungan. Maka dengan adanya MI Plus Raudotul Hidayah ini, kita harapkan anak-anak ini bisa terdidik dengan karakter yang mulia, yang cerdas baik dalam sains, teknologi, baik juga ilmu umum. Oke, luar biasa sekali ya.
Nah, pemirsa KS TV dimanapun ada berada, terutama berada di lingkungan Mojosari, nggak ada salahnya ya kalau sudah saatnya putra-putrinya untuk mengenyam pendidikan sekolah dasar, ini boleh dimasukkan ke MI Rodotul Hidayah. Ini bisa menjadi bahan pertimbangan khusus ya Pak Guru ya, karena dengan pendidikan bekal agama yang cukup, insya Allah anak-anak akan terbimbing menjadi anak-anak yang hebat luar biasa, sehingga terbebas dari pergaulan-pergaulan yang sangat berbahaya. Oke, adik-adik sudah siap? Oke, ibu-ibu juga sudah siap? Sudah, ibu-ibunya lemes banget. Nanti juga kita kasih jamu strong nih ya. Oke, pemirsa KS TV dimanapun ada berada, langsung aja kita ketemu dengan Pak Wahyu. Halo Pak Wahyu. Sehat? Alhamdulillah sehat luar biasa. Oke, karena hari ini kita spesial ketemu dengan anak-anak dan juga ibu-ibu. Kita akan meracik jamu apa aja nih Pak Wahyu? Jamu yang kita racik nanti bermacam-macam. Salah satunya untuk sesi pertama kita, karena MI Rodotul Hidayah ini adalah anak-anaknya cerdas. Harapan kita dengan mengenal jamu ini, maka prestasinya akan semakin lebih meningkat. Wah, betul, karena jamu yang kita buat adalah jamu untuk menambah nutrisi otak dan menambah kecerdasan anak agar lebih bisa menerima pelajaran yang kita berikan dari Bapak Ibu guru. Kemudian anak-anak tidak akan merasakan merasa bahwa apa yang diberikan materinya tidak terlalu diulang-ulang. Apa yang kita berikan dari Bapak Ibu guru akhirnya bisa terserap langsung dengan salah satunya mengenal jamu untuk menambah nutrisi otak dan meningkatkan daya pikir agar lebih cerdas lagi. Oke, baik ya. Nah, ini boleh dicatat nih ibu-ibu. Jadi nanti setidaknya mampu memberikan nutrisi, nggak perlu lagi beli di obat-obatan kimia ya Pak ya? Betul. Jadi ini cukup kita sediakan dalam artian nanti MI Rodotul Hidayah dengan mengenal ini nanti bisa mengembangkan, menanam sendiri, akhirnya menjadi kebiasaan bahwa jamu merupakan minuman yang sangat sehat untuk anak-anak kita. Oke, baik, langsung aja kita bahas satu persatu bahannya Pak Wahyu. Iya, bahannya salah satunya yang utama, kita hidupkan dulu kompornya. Salah satu yang pertama yang pokok dan wajib adalah daun pegagan. Ya. Daun pegagan. Bapak Ibu, ini bentuknya adik-adik semua, ini daun pegagan. Daun pegagan atau antanan adalah salah satu jamu yang memang bahan pokok utama untuk meningkatkan meningkatkan nutrisi otak kita. Jadi ini adalah vitaminnya otak kita, vitaminnya adik-adik kita, vitaminnya ibu-ibu kalau mendekati usia tua kok naruh uang 10.000, uang 100.000 kok lupa tadi di mana ya. Nanti dengan harapan seperti ini maka tidak akan gampang lupa, maupun pikun untuk orang yang sepuh ataupun untuk anak-anak akan memacu semangat untuk lebih belajar. Apa materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru akan sangat cepat terserap. Bahan utamanya yang pertama adalah tetap kita pegagan. Daun pegagan. Jadi pegagan bisa kita ambil kurang lebih 200 gram untuk air 2 liter ya. 200 gram untuk air 2 liter. Tanpa dihaluskan ya Pak Wahyu? Tanpa dihaluskan, karena nanti memang untuk empon-emponnya. Untuk empon-empon pendukung, karena ini adalah bersifat menambah nutrisi otak, kita harapkan anak-anak tidak akan mengalami kondisi sakit. Salah satu bahannya adalah kita ambil kunyit 50 gram, kita keprak ya. Jadi kita keprak. Dalam proses memasak, Bapak Ibu jangan dikupas ya. Karena apa? Nutrisi dari jamu itu menempel pada kulit. Jadi demikian juga rasanya. Jadi kalau dikupas nanti rasanya juga berbeda. Kenapa harus dimasukkan kunyit Pak Wahyu? Karena kunyit adalah salah satu bahan utama untuk mengurangi efek peradangan dan anak sendiri tidak gampang demam. Karena pelajaran yang kita terima materi kadang terlalu kecapean badannya panas. Lah itu paling tidak kita antisipasi dengan kunyit 50 gram kita masukkan. Kunyitnya 50 gram ya Pak Wahyu. Kemudian untuk cadangan tenaga, kita bisa ambil lempuyang. Lempuyang itu apa manfaatnya? Secara umum lempuyang kalau kita masukkan menambah darah. Bagi adik-adik kita yang kelihatannya wajahnya pucat, kok gampang merasa letih, lesu, itu juga mempengaruhi prestasi. Kita campurkan lempuyang, kemudian dengan berat 30 gram ya, kita ambil, kita keprak. Jadi rasanya kita memasak ini adalah yang utama adalah harus enak nggih. Karena jamu ini nanti kita berikan pada anak rasanya tidak kalah dengan es teh.
Pahit nggak sih Pak ini nanti? Enak sekali, Enak iya, ya? iya. Oke. Terus untuk mendukung agar tidak gampang pilek dan batuk, kita sedikit campur kunyit. Kencur ya, kencur 30 Berapa gram. banyak? Kencurnya juga 30 gram ya. 30 gram ya. Oke, kita pakai kencur Iya. 30 gram. Kenapa Iya. kita masukkan kencur ini Pak Wahyu? Agar dalam proses penyerapan sari dari pegagan itu nanti bisa terserap Oke. dan anak tidak gampang batuk dan pilek, apalagi kalau Iya. kebiasaannya melantunkan ayat suci Al-Quran biar Suaranya lebih bagus ya. lebih keluar gitu Wah, ya. oke. Ya, terus yang lain kita campur sedikit jahe ya nanti. Ada jahe. Jahe sedikit aja untuk tambahan apa? Tambahan nutrisi ya. Nah ini kalau tidak dicium dari baunya kan kita Tidak ada sama, jadi iya, antara ya. jahe dan lempuyang hampir sama bentuknya ya. Jadi hampir membedakannya sama. harus di bau ya Pak Di bau, Wahyu. jadi baunya lebih wangi. Saya kira cukup. Kalau untuk- misalkan Pak Wahyu lempuyangnya itu kita agak kesulitan. Tapi kalau di sini banyak ya Bu lempuyang ya. Banyak ya. Banyak, Sering iya. botok lempuyang kan? Iya. Nah jadi nggak perlu diganti kalau gitu ya. Tapi Iya. kalau misalkan nggak ada nih Pak Wahyu perlu diganti nggak? Lempuyang kalau memang anaknya nafsu makannya berkurang, bisa kita tambahkan temulawak untuk mengganti lempuyang. Untuk Oke. gulanya kita bisa ambil 2 Pak, kalau diambilkan, yes Iya. siap. Yes. Oke, kita pakai gula aren ya Kita Pak pakai Wahyu. gula aren ya Bu, kita masukkan untuk kita rebus untuk kita konsumsi, yes Iya. siap. Oke, Yes. kita Sambil tunggu. menunggu Untuk perebusannya sendiri berapa lama Pak Wahyu? perebusan dari 2 liter air sampai tersisa 1,5 liter, paling tidak membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit ya. Sekitar Dengan 15 kompor menit yang untuk perebusannya. panas, nanti Iya. harapan kita nanti ibu-ibu nanti bisa ngicip, ternyata jamunya enak tidak, adik-adik nanti bisa ngicip, jamunya enak tidak, nanti Iya. bisa kita kondisikan untuk mengkonsumsi. Dan Oke. tanaman ini, harapan kita secara besar, kita dalam proses peracian tidak pokok seperti ini. Contohnya, anak saya kok minum dalam kebiasaan sehari-hari kok sering merasa geliyeng ya, kurang darah. Nanti lempuyangnya diperbanyak. Nggih, lempuyangnya dari 30 gram menjadi 60 gram. Kemudian ini kok musimnya musim batuk ya, anak-anak kok kelihatannya terkena batuk dan radang tenggorokan. Kencurnya ditambahi, tidak apa-apa. Jadi kita mengkonsumsi meracik jamu itu melihat kondisi anak secara umum. Terus anaknya kok sering demam, untuk kunyitnya ditambah tidak apa-apa. Jadi istilahnya kita menyesuaikan dalam proses peracian itu sendiri, menyesuaikan kondisi anak yang sakit dan kondisi secara umum. Dan kalau ramuan ini memang anak itu sendiri dalam proses belajar mengalami kondisi kok prestasinya kurang, mengalami kemajuan diterang nih gampang lali, ini merupakan minuman wajib Bapak Ibu, minuman wajib yang bisa diberikan ke anak sampai batas waktu yang tidak terbatas. Karena apa? Pegagan ini adalah salah satu bahan yang memang secara umum selain menambah nutrisi otak, selain menguatkan kecerdasan otak kita, juga berefek menambah kualitas pertumbuhan anak agar tidak mengalami kondisi terlambat ya. Wah, pertumbuhannya harusnya tingginya 120, 130, ini kok masih 1 meter ya, kok agar bisa tumbuh tinggi gimana? Pegagannya yang diperbanyak, dalam artian ramuan ini adalah salah satu ramuan yang memang secara umum sangat bagus dan enak untuk dikonsumsi. Saya mengatakan enak, Bapak Ibu nanti adik-adik semua bisa ngicip ya. Wah, ternyata betul-betul enak juga ya nanti. Tidak pahit ya Pak Wahyu ya. Iya. Oke. Iya. Apalagi kandungan nutrisinya terutama dari pegagan yang disebut ginkgo biloba orang Iya. Jawa ya Pak Iya, ya. betul sekali. Ini kandungannya sangat bagus sekali untuk Iya. memperbaiki sel-sel saraf serta merangsang untuk daya ingat anak lebih aktif dan lebih Iya. baik lagi. Iya. Oke. Dari baunya sudah mulai kelihatan. Iya. Jadi ini luar biasa sekali ramuan ini. Pernah kita uji pada sekolah di dekat rumah. Pada waktu dulu ada Eptanas, kita berikan pada anak-anak kelas 6 untuk menghadapi Eptanas. Ternyata daya ingat seseorang dibeli satu materi, tidak merasa kok suwine ram ya, kok abote ram ya, kok pusing. Itu nanti bisa ditekan sedikit-sedikit. Yang intinya ke depannya adalah prestasi anak akan semakin meningkat, pertumbuhannya akan semakin normal,
kemudian kesehatannya juga akan semakin terjaga, dan jarang ke dokter. Itu yang penting sekali ya. Jadi sehat terus ya Pak Iya, Wahyu betul ya. sekali. Ini sepertinya udah matang ya Pak Iya, Wahyu ya. siap, sudah matang, nggih. Oke, Bisa saya boleh ambilkan. ditaruh. Jadi ini sebagai salah satu contoh untuk resep pertama, nggih. Iya. Resep pertama. Nanti ibu-ibu dari boleh wajib ngicip ini ya Ngicip, Pak ya. wajib ngicip nanti. Oke. Jadi yang kita berikan satu jaminan, anak-anak pasti suka dan rasanya enak. Nggih. Ya, Sudah ini resep kita yang masukkan. pertama. Iya, siap. Dan yang pastinya pegagan ini juga sangat bagus sekali untuk kulit ibu-ibu loh Iya. ya. Jadi kalau kepingin awet muda wajib minum ramuan Iya, ini betul juga ya, sekali. Pak, ya. Jadi pasca operasi, kemudian kalau kita konsumsi pegagan binahong mahal, jus saja daun pegagan segar ya Bu, di jus diminum. Bagi ibu-ibu yang mengalami, saya sebenarnya usianya kok 50, kok kayak umur 70, bagaimana agar kelihatan lebih muda Iya. lagi? Jus pegagan tunggal. Nggih, Betul bisa. sekali, boleh dicoba nanti ya. Iya. Karena saya sudah mempraktekkan sendiri. Iya. Usia 50 jadi kayak ABG 17. Ya, masih ada resep kita yang kedua dan ketiga, dan wajib nanti ibu-ibu catat juga karena sangat penting sekali untuk menjaga Iya, kesehatan betul ya Pak sekali. Wahyu. Iya. Nanti di segmen 2 dan ketiga kita juga buka sesi tanya jawab. Jadi kalau ibu-ibu ada keluhan di luar tema kita boleh ya Pak Wahyu? Silakan, Boleh nggak ya. apa-apa, Jadi nanti nggih. silakan dipersiapkan yang mau tanya-tanya ke Pak Wahyu di segmen dan kedua dan ketiga. Tapi selepas beberapa pariwara berikut ini. Pemirsa, kita kembali lagi di segmen kedua kali ini yang spesial sekali karena kita ada di mana? MIU Swagoto Hidayah. Walaupun bisa dibilang masih seumur jagung, tapi prestasinya luar biasa. Semangat anak-anaknya istimewa sekali. Saya salut loh Pak Wahyu. Iya, ya. betul sekali. Wah, Luar keren-keren biasa. semua. Ini Nggih. generasi-generasi yang sangat istimewa Sangat sekali harus ya Pak. kita wujudkan prestasinya agar lebih meningkat lagi dengan Iya. mengenal jamu. Betul, makanya kita Iya. support dengan tanaman-tanaman toga, di Iya. mana tanaman ini mampu mensupport daya ingat anak-anak juga stabilitas tubuh mereka Iya, supaya betul tetap sehat. sekali. Yes. Oke, baik, kali ini kita akan ke resep kita yang kedua pemirsa. Langsung Iya. aja kita ke Pak Wahyu Iya. untuk resep yang kedua Resep kita. kita yang kedua adalah salah satu resep untuk menjernihkan suara agar para qori-qoriah kita, agar pelantum Quran kita melantumkan dengan suara yang jernih, kemudian terhindar dari pilek, terhindar dari batuk, kemudian terhindar dari kondisi di mana seseorang mengalami kondisi keletihan dan kecapean. Bahan yang kita gunakan tetap adalah salah satunya adalah bahan yang memang secara umum kita tidak akan lepas dari pegagan. Ya. Dari pegagan. Dari pegagan kita ambil kira-kira dengan berat 50 gram, tapi tidak sebanyak dulu. Pegagan kita masukkan. Kemudian bahan yang kedua, ini adalah daunnya seperti daun lamtoro, tetapi ini sangat bagus sekali kalau kita kunyah. Itu kalau seseorang mengalami serak di tenggorokan, kok tenggorokannya serak ya, untuk omong enggak bisa ya. Kita ambil daun saga manis atau daun sogok tunteng. Daun saga. Daun saga manis. Perso atau ya Bu? Daun sogok tunteng perso ya? iya. Sogok Jadi tunteng perso? daun sogok Oh, tunteng belum. itu pasemon orang dulu, orangnya hitam pakai bajunya merah. Iya. Ya. Jadi buahnya tuh biasanya bentuknya kecil-kecil, warnanya Kecil-kecil. hitam dan merah. Iya. Ah. Iya. Kemudian untuk mendukung kondisi vitalitas kita ambil laos merah. Laos merah. Laos Memangnya ada merah. berapa jenis laos Pak Laos Wahyu? putih biasa, laos merah biasa. Kenapa kita pilih laos merah? Karena kandungan merah ini kandungan antibiotiknya lebih kuat. Ya, lebih kuat dan rasa kejamu juga kuat. Jadi tidak usah dikupas, dikeprak gitu aja, ambil Dibersih ya, secukupnya, Pak, ya? kurang lebih setengah on ya, 50 gram. Oke. Ya, itu. Setengah on atau 50 gram? Jadi kita hampir sama dengan masak sambal tumpang ya, pasti ada. Sedap ya. Iya. Kasih tempe nggak sih Pak nanti? Oh, enggak. Oh, enggak. Kemudian untuk menjernihkan suara sebagai pendukung dari daun saga dan pegagan, kita ambil tidak bisa lepas dari kencur. Kencur. Kencur kita ambil 30 gram. 30 gram kencur. Nggih. Ini untuk wajib ya Pak ya? Iya, Oke, wajib yang ya. wajib ada. Karena kencur berefek melegakan tenggorokan kita. Oke. Nggih.
Ini kencur. 30 gram. 30 gram. Kali 30 gram. Kemudian untuk agar kehangatan tubuh kita, tenggorokannya merasa panas, kita ambil jahe 30 gram. Jahe. Iya. Jahe yang bagus itu jahe yang seperti apa? Jahe emprit ya. Berarti jahe yang kecil-kecil ya Pak Wahyu. Iya, betul sekali. Yeah. Kalau misalkan tidak ada nih Pak Wahyu, kita pakai jahe yang besar jahe itu. gajah enggak apa-apa, tapi Boleh. rasanya agak pahit kalau jahe gajah, kurang pedas. Kemudian sebagai penutupnya, kita tidak lepas dari kunyit sebagai antibiotiknya ya. Yeah. Kunyit 30 gram. Itu sangat luar biasa sekali. Iya. 30 gram kunyit ya Pak. Iya. Jadi kita praktekkan dengan kita praktek langsung, harapan kita apa? Penjenengan semua akan mengenal jamu, penjenengan semua akan mengenal bahan-bahan jamu yang sebenarnya tidak terlalu sulit, ya. Hanya perlu satu kalian meracik dan membuat satu komposisi. Jadi ramuan ini salah satunya adalah seperti itu. Oke, baik. Ya, untuk kita gulanya, pakai. iya gulanya siap. Oke. Ambil 2, nggih. Nggih. 2 kita masukkan, nggih. Siap. Oke, jadi kita perlu kurang lebih sekitar, kalau untuk 2 liter sekitar 1/4 ya. 1/4 gula aren. Nanti kita aduk-aduk. Ini rasanya luar biasa sekali. Bagi anak-anak yang langganan batuk, pilek, suaranya serak, ini menjadi salah satu alternatif untuk menjadi minuman wajib ya. Wah, agar dalam proses lomba nanti dalam lomba MTQ ataupun yang lain, ini menjadi satu prestasi yang luar biasa. Nanti suaranya jernih. Jadi ramuan ini dulu diperuntukkan bagi seniman-seniman tempo dulu, seorang pesinden, seorang dalang, karena lama anunya biasanya, ataupun seorang penyanyi, biasanya kalau dulu pakai resepnya tidak lepas dari daun saga, pegagan, kencur, temulawak, ataupun kunyit, kemudian sedikit jahe. Tetapi kalau orangnya terlalu kurus, agar nafsu makannya ditingkatkan, bisa dicampur irisan beberapa temulawak. Oh, oke. Jadi bisa ditambahkan temulawak ya. Tetapi kalau pengen rasanya tidak enak, tapi kualitasnya lebih bagus untuk nambah tahan tubuh, dicampur temu ireng. Wah. Nggih. Ini tambah sedap lagi ya. Pahit, iya, agak pahit. Tapi meningkatkan nafsu makan ya Pak. Meningkatkan nafsu makan. Oke, baik. Ada yang mau tanya Ibu-ibu? Boleh angkat tangan? Silakan. Oke, sayang ada yang mau tanya. Jadi nggak jadi. Saya kira mau tanya, Kak, kencur itu rasanya gimana? Tak suruh nyicip ke sini. Sudah tahu kencur? Oh, sudah tahu. Yang belum tahu apa? Belum tahu kencur? Mau nyicip kencur? Iya. Mau nyicip? Ini rasanya enak kan? Mana Pak Wahyu tadi? Ini iya. Kita keprakkan, kita berikan ke anak. Nah, ini namanya kencur. Sini, coba. Ini rasanya enak sekali. Silakan diberikan dimakan. Diberikan temannya yang belum. Digigit. Makan, nyam. Wah, gurih kan? Iya. Nah, enak kan? Ibu yang mau tanya, kalau mungkin saat ini ada keluhan, Bu, aku kok sering asam urat ya, kok kakiku geringgingen ya, kok aku sering mual ya, boleh tanya ya. Apapun pertanyaannya berkaitan dengan kesehatan panjenengan, hari ini kita bebaskan untuk bertanya dan langsung dijawab dengan Pak Wahyu. Monggo, ada yang mau tanya silakan. Ibu-ibu guru monggo jangan sungkan. Bu, aku pengen langsing gitu, caranya gimana? Resepnya aja nggak ada. Apa Bu? Oh, pengen langsing. Mau tanya aja kok dada izin. Oke, kalau resepnya pengen langsing buat ibu-ibu nih Pak Wahyu. Iya. Jadi untuk pengen langsing ada beberapa resep yang memang secara umum merupakan bahan baku pokok ya, bahan baku pokok untuk obat pelangsing. Salah satu yang utama adalah kita pakai daun jati Belanda. Nanti daun jati Belandanya bisa dilihat di bleber nggih, di blewah nggih, blewah. Terus untuk campurannya biasanya dicampur lagi dengan daun kumis kucing nggih. Daun kumis kucing juga ada di sana, kemudian daun meniran itu juga bisa. Kemudian kalau seseorang itu mengalami kondisi aktivitasnya biar tidak terganggu, bisa kita pakai jahe, bengle, sama jati Belanda sebagai minuman, itu juga bisa. Nanti bisa kita buat resep untuk acara selanjutnya. Siap. Jadi gimana Bu?
Iya. Kecapean, likaten, iya. 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 Oh, likaten. Likaten, Oh, iya. Iya. Iya, iya. Likaten bisa kita obati dengan ini Bu ya, agak pahit ya. Namanya daun sambiloto ya. Kemudian Ini apa itu Pak? Manis Pak ini? manis ya, manisnya seperti Manis daun sekali. sambiloto, nanti dicampur lagi dengan temulawak, nggih. Temulawak sedikit, kemudian kumis kucing, daun meniran, kemudian kita tumbuk, kita rebus sebagai minuman setiap hari. Berarti tiga bahan ya Pak ya? 4 bahan. Oh, 4 bahan. Iya. Jadi kenapa kita pakai sambiloto? Karena memang secara umum mengurangi efek likaten dan melancarkan peredaran darah. Kemudian kita pakai temulawak untuk apa? Temulawak semua muara penyakit dari liver. Temulawak bersifat membersihkan darah pada liver kita, ya. Kemudian kita pakai kumis kucing berefek sebagai peluruh. Kemudian daun meniran juga sebagai berefek antivirus dan sebagai peluruh. Nanti sebagai minuman setiap hari. Ya, ini sudah matang, ya. Oke, siap, nah itu sebagai tadi minuman. kalau untuk likaten biasanya memang untuk peredaran darah itu kurang lancar Kurang ya Pak Wahyu lancar, ya. iya. Jadi Oke. Kecapean. iya juga untuk kecapean, Iya. ya. Oke, siap. baik, iya. Iya, daun meniran, ya, siap. Ini Ya, sudah gelasnya matang. di sini Pak Wahyu. Iya, siap. Nah, Gelasnya ini kita- resep kita yang kedua tadi. Iya. Sudah siap untuk disajikan. Di mana manfaatnya untuk resep kita yang kedua ini adalah memperbaiki suara, menjadikan suara lebih bagus lagi, menambah daya tahan tubuh ya Pak Wahyu. Iya. Lalu apa lagi Pak Wahyu? Juga berefek mengurangi batuk pilek yang cenderung hadir dalam tubuh kita. Iya, karena akhir-akhir ini memang batuk sekarang lebih cenderung lama ya Iya, sebenarnya ya betul Pak sekali. ya. Cenderung Oke. lama karena pengaruh COVID kemarin ada satu resistensi atau kekebalan dari tanaman itu sendiri, Iya. dari penyakit itu Oke, sendiri. baik. Ini Iya. sudah selesai Selesai. untuk resep kita yang kedua. Iya. Monggo Ibu kalau ada yang mau ditanyakan lagi silakan. Iya, monggo. Yang di belakang sendiri dulu Bu Guru. Nggih, boleh jemeneng. Ya, mengantisipasi agar tidak terkena asam urat. Asam urat. Iya. Iya. Iya, Oke. bagus sekali pertanyaan Ibu Guru. Mengantisipasi agar kita tidak gampang terkena asam urat adalah salah satunya mengurangi makanan bernyawa. Jadi makanan bernyawa menyebabkan keasaman dalam darah kita. Jadi kalau memang sudah dalam posisi sudah tinggi asam uratnya, paling tidak telur dan semua makanan dikurangi. Betul-betul dikurangi, kemudian banyak makan sayur dan buah. Orang kadang terlena, wis tak obati iki kok gak mari-mari, tapi karena kebiasaan makan soto, makan bakso tidak bisa dihindari, ya tidak akan sembuh-sembuh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Ibu bisa meminum untuk minuman penyegar sekaligus untuk melancarkan darah sebagai pembersih. Salah satunya adalah mengkonsumsi kunyit asam, Bu. Karena Kunyit apa? asam. Seseorang yang gampang terkena asam urat umumnya banyak mengkonsumsi manis, gurih, pahit, kemudian dan asam jarang sekali. Jadi akhirnya kalau kita nanti pola makannya bisa seimbang, maka asam urat bisa ditekan. Toh kalaupun asam urat sendiri mengalami kondisi tidak sembuh-sembuh, panjenengan wajib setiap malam merawat pencernaan kita. Salah satunya adalah makan buah pepaya sebelum tidur. Karena apa? Apa yang kita makan bisa tercerna dengan bagus, bisa dibuang, dan tidak menjadi asam urat. Jadi prosesnya adalah merawat lambung kita, menekan makanan yang banyak mengandung asam dikurangi, kemudian banyak sayur buah, aktivitas setiap hari yang harus keluar keringat. Nggih, saya kira gitu ya Bu. Iya. Nggih, siap. Sebenarnya mudah ya Pak ya Nggih. untuk mencegah atau mengurangi asam uratnya itu Iya. naik secara drastis. Iya. Makannya dikontrol ya Bu, sukanya soto ayam ya. Pakai Betul. irisan jeroan pasti. Iya. Kan mantap ya Bu Iya. ya. Terus ditambah jeruk nipis. Wah, Iya. sedap banget tuh. Jadi dibiasakan dengan konsumsi kunyit asam ya. Kunyit asam. Apalagi kalau kunyit asam itu kita konsumsi seperti minuman air putih, boleh nggak sih sebenarnya? Boleh, dalam artian boleh. Banyak kasus-kasus seorang ibu usianya 70 kok seperti umur 55, 50, saya tanya, Bu, apa kegiatan penyenek setiap hari? Saya tuh makan enggak tarak. Pokoknya
Kalau semakin usia semakin tua, mengurangi makanan bernyawa. Yang kedua, rajin mengkonsumsi kunyit asam. Ya, kunyit asam itu resep dunia Bu sekarang, sangat dikenal, sangat dihargai oleh dunia karena kualitasnya sebagai perawatan lambung, menekan pengendapan lemak, menambah daya tahan tubuh, dan yang penting lagi gak aras-arasen. Semakin kita aras-arasen, penyakit akan semakin datang. Semakin kita semakin giat, maka kondisi fisik kita akan semakin bagus. Setuju nggih Bu nggih? Nggih. Makanya kalau orang biasa itu biasanya sehat-sehat karena banyak aktivitas ya Pak Banyak ya. aktivitas, pola berpikir yang rasional, apa yang kemampuannya dijalankan. Iya, oke. Bebas Bu, pagi sore enggak apa-apa. Pagi sore boleh ya. Oke, masih ada yang bertanya lagi? Silahkan Ibu, monggo. Iya. Tapi saya kalau minum obat yang dari apotek itu takut. Iya. Katanya tuh kena ginjal. Iya. Terus mohon itu resepnya dari Pak Pandu untuk kolesterol. Nggih. Terima kasih. Oke, boleh deh satu pertanyaan dulu. Ini udah kan sepakat ya pemirsa dasar urat pasti ada kolesterol ya. Iya. Penasaran resep dari Toga apa? Jangan kemana-mana karena kita akan kembali dengan Toga selepas yang satu ini. Nggih. Baik pemirsa DSTV dimanapun Anda berada, Toga masih menemani Anda dan kita masih berada di mana? Itu Suaratul Hidayah. Oke, tadi adik-adik sudah mencoba tanaman toge yang rasanya paling manis, ya? Oh, pahit. Yang terakhir manis apa pahit? Nah, yang terakhir juga pahit. Oh, bohong tuh. Manis lah. Yang terakhir manis apa pahit? Manis ya. Saya dikasih gula aren sama Kak Dewi. Baik ya, sebelum kita ke resep yang ketiga Pak Wahyu, kita jawab terlebih dulu pertanyaan dari Ibu Guru untuk resepnya kolesterol. Iya, salah satu obat kolesterol yang manjur adalah Ibu bisa setiap hari jus buah mengkudu. Buah mengkudu sangat bagus untuk kolesterol. Ya, bentis atau pace ya Pak atau Wahyu. pace. Ambil yang 1,5 mau mateng itu di blender ya, dikasih madu sebagai minuman setiap siang hari. Jaminannya penjenengan makan apapun tidak akan terkena kolesterol dan asam urat karena terbuang melalui kencing dan BAB kita. Sederhana sekali, tapi memang harus berjuang untuk merasakan nikmatnya mengkonsumsi buah mengkudu. Iya. Kalau rasanya sebenarnya enak ya Pak Wahyu ya. Iya. Cuman mungkin baunya aja yang bikin enak itu mungkin aromanya aja. Kalau rasanya asam, lebih cenderung kemasan ya Pak Wahyu. Jadi mengkudu adalah salah satu resep mbah-mbah kita, nenek moyang kita agar usianya semakin panjang. Karena jadwal mengkonsumsi buah mengkudu atau bentis ini bagi orang-orang tua kita adalah wajib untuk setiap 1 minggu sekali 1 buah. Itu memang satu kondisi di mana buah mengkudu memang secara umum sangat bagus untuk meluruskan kolesterol, memperbaiki pencernaan, menyehatkan liver, melancarkan BAB, dan melancarkan kencing kita. Oke, itu tadi ya jawabannya sangat simpel sekali. Jadi Bu Guru boleh dicoba untuk jus mengkudu ya. Iya. Dan ini sekaligus juga bisa melangsingkan ya Pak Wahyu Melangsingkan ya. tubuh juga. Karena efeknya juga kenyang di perut ya. Nggih. Oke, baik. Cukup Bu Guru? Ada yang mau ditanyakan lagi? Iya, iya. Oke, Resep boleh. yang ketiga. Ini resep yang ketiga kita tahan dulu. Kita akan bikin dulu resep kita yang ketiga Pak Wahyu Iya, ya. siap. Oke. Iya. Kali ini kita bikin apa Pak Wahyu? Iya, ini adalah konsep jamu gepioan ya. Gepioan itu adalah salah satu resep di mana siapapun orangnya, meskipun secantik apapun, kalau tidak kelihatan seger dan berseri-seri, kurang cantik. Ya. Termasuk anak-anak kita, termasuk remaja, termasuk orang tua. Jamu gepioan ini adalah salah satu jamu yang memang secara umum sangat disukai oleh masyarakat kita. Iya. Jadi bahannya untuk sesi kali ini kita tetap tidak akan lepas dari pegagan. Dari pegagan. Pegagan adalah salah satu jamu untuk menambah keawetan muda kita, merawat saraf-saraf kita agar wajah kita berseri-seri.
cukup ambil 50 gram. 50 gram pegagan. Kemudian salah satu jamu gepiokan untuk pengganti asam dan membuat lambung kita tidak merasa, meskipun seseorang itu mengalami kondisi kena asam lambung ya, tetapi tidak mengalami sakit, mengkonsumsi sinom ya, atau daun muda dari asem, daun muda dari kita pakai asem. sinom ya. Sinom. Kalau misalkan kita pakai asem aja gimana sih Pak? Enak nggak sih? Harapan kita yang minum jamu itu ada yang terkena asam lambung. Kalau yang terkena asam lambung dengan mengkonsumsi sinom tidak ada masalah. Aman ya? Aman, tetapi sinom ini luar biasa. Kandungan dari vitamin C-nya, kandungan zat pembangun dari tanaman segar ini luar biasa. Iya. Ya. Baik. Terus kemudian, pelengkapnya salah satunya kita pakai temulawak. Temulawak kita rajang. Kita berapa banyak? Kita rajang aja Pak? 50 gram ya. 50. Kenapa tidak kita gebrak? Lihat dikeprak, nanti diiris kebesaran nanti ya. Baik, keprak, ya. Siap. Habis diiris kita gebrak ya. Iya, siap. Ambil 50 gram temulawak, ya. Karena apa? Temulawak kalau kita konsumsi membuat hati kita gembira, sering tertawa ya. Seneng makan, enak tidur, tetapi tidak membuat berat badan kita berlebih, ya. Asalkan kita bisa mengontrol. Sesehat seorang apapun takarannya dari nafsu makan. Semakin seseorang nafsu makannya tidak ada, maka kualitas kesehatannya mengalami kondisi penurunan. Karena apa? Makan adalah nutrisi kita yang harus kita jalani. Temulawak, kemudian kita pakai lempuyang 50 gram. Pakai lempuyang. Ya, masih kuat? Saya bertenaga Pak, karena saya tadi sudah minum. Iya, siap. Lempuyang, apa filosofinya lempuyang? Semakin disayang, ya. Jadi habis minum jamu ini nanti ibu langsung disayang sama bapaknya di rumah. Karena lempuyang menambah darah, orangnya yang kelihatan pucat akhirnya berseri, wajahnya yang tidak merona akhirnya merona. Akhirnya belonjone luwih akeh. Alhamdulillah ya Bu ya. Lempuyangnya bisa diambil 100 gram ya, agak banyak. 100 gram ya Pak. Kemudian yang tidak boleh ketinggalan tetap kita ambil kunyit. Kunyitnya berapa banyak Pak? 50 gram. 50 gram kunyitnya. Pak boleh dong dijelasin kenapa sih kita memilih lebih dikeprak kayak gini? Dikeprak adalah salah satu resep di mana kualitas jamu kita akan menjadi terbaik. Jenengan pasti pernah minum jamu sing enek lendete ya. Itu sebenarnya kurang bagus. Yang bagus dikeprak, maka jamu kita encer tanpa ada endapan. Ada yang diparut, endapannya diminum itu kurang bagus Bu. Di blender itu nanti juga akan mengendap dan rasanya tidak sama seperti dikeprak ini. Kemudian kita campur sedikit jahe. Pakai jahe juga. Ini gepiokan ya. Resep ini boleh nggak dipakai untuk ibu yang hamil atau sedang menyusui? Sangat bagus, ini sangat bagus ya. Kemudian untuk imun antibiotiknya kita pakai kunyit sedikit ya, kunyit putih. Kunyit putih, ya. Jadi kunyit putih, apa perbedaan kunyit putih dengan kunyit merah? Kalau kunyit merah warnanya merah, kalau kunyit putih warnanya putih, tetapi baunya tetap kunyit, baunya tetap kunyit, Terus beda dengan temu putih beda ya Pak ya? Untuk penyegarnya kita campur temu mangga kalau ada. Temu mangga itu bentuknya seperti ini ya. Jadi kalau kita keprak gini, warnanya kuning, baunya seperti mangga. Temu poh atau temu mangga. Sedikit aja untuk segarnya biar lebih segar, cukup. Temu poh atau temu mangga. Temu mangga ya. Ada yang nyebut temu poh ya Pak ya? Iya, temu poh atau temu mangga. Siap. Baunya kayak mangga ya Bu ya? Iya, betul sekali. Kita siapkan untuk ramuannya. Kita perlu banyak untuk gulanya Pak? Iya, gulanya bisa kita masukkan. Pakai 2 ya. Tadi udah dipotong sama adik-adik. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jadi gepiokan ini adalah minuman bagi siapapun yang mau minum. Baru melahirkan oke, orang yang pekerja keras oke, untuk anak-anak oke, untuk orang tua oke. Istilahnya agar
kualitas hidup kita lebih berkualitas. Karena apa kok lebih berkualitas? Karena kita mengerjakan apapun itu dengan energi yang sehat, kondisi yang fit, pikiran yang sehat. Karena apa? Seseorang yang sehat itu harus banyak mengkonsumsi empon-pon. Kenapa kok empon-pon? Karena ini adalah saripatinya tanah. Semua bahan terbuat dari tanah. Demikian juga kalau kita konsumsi empon-pon, ibarat kita, tubuh kita disirami air untuk lebih berkembang lagi, lebih sehat lagi. Kemudian kita pakai pucuk-pucuknya daun, kita masukkan dalam satu resep ramuan ini. Kenapa? Agar semangatnya lebih berkualitas. Karena apa? Semangat hidup seseorang itu bila seseorang itu banyak mengkonsumsi pucuk daun yang disinari matahari. Itu intinya menambah energi, mencerahkan pikiran kita, membuat tubuh kita semakin optimis untuk menata hidup ke depan agar lebih berjaya lagi. Ya, itu saya kira sedikit. Mungkin dari ibu-ibu, bapak-bapak mungkin ada pertanyaan, monggo. Mungkin adik-adik bertanya, silakan mumpung Ibu. bertemu, ya silakan Bu. Ya, terima kasih. Sejak tadi terpaparkan bahwasanya untuk tanaman obat ini semuanya harus diminum. Iya. Adakah dari tanaman obat ini yang bisa dioleskan untuk misalkan mengatasi luka-luka atau siap. Bu. Baik, terima kasih. Pertanyaan sangat bagus sekali, Bu. Banyak kasus luka, banyak kasus tidak sembuh, banyak salah satunya adalah kita pakai sambiloto sebagai ditumbuk, dicampur kunyit untuk luka infeksi maupun luka yang baru. Jadi umpama kita kena pisau, kemudian terjadi luka berdarah, ambil sambiloto sedikit, kemudian campur kunyit, ditapelkan, dikasih perban. Itu saya kira sudah akan terbebas dari virus. Demikian juga sambiloto kita pakai sebagai rebusan untuk diminum, sebagai dipakai sebagai mandi. Mandi. Sebagai mandi. Sebagai Fungsinya mandi untuk apa, Pak? gatel. Oh, untuk gatel. Ya untuk campurkan air mandi. Atau dalam kondisi agak kental dioleskan, setelah mandi dioleskan. Tidak apa-apa. Jadi manfaatnya sebagai antivirus ya Pak Wahyu? Antivirus, ya. Kemudian ada lagi beberapa tanaman. Ini seperti pohon Sukarno ini. Ini juga sebagai salah satu bahan untuk obat gatal dan alergi. Jadi Sukarno atau pohon nimba. Kalau Ibu pernah ke Arab Saudi berhaji ataupun umroh, pasti banyak tanaman ini. Ini namanya pohon Sukarno karena pohon ini dibawa oleh Presiden kita Bung Karno, diberikan hadiah kepada Raja Arab Saudi untuk ditanam di sana. Akhirnya bisa tumbuh subur. Penghargaan kerajaan akhirnya diberi nama pohon Sukarno. Jadi mungkin yang berhaji pernah melihat tanaman. Dan tanaman ini sangat dihargai di sana loh Bu. Kalau nabrak tanaman ini sampai patah, maka dendone mobil aja tidak cukup. Sangat dihargai sekali. Ini juga untuk sarana mandi. Caranya dibuat ini gimana Pak ini? Direbus. Dipakai mandi. Ini sebagai salah satu. Ada lagi tanaman namanya ini daun duduk ya Ibu. Daun duduk ini diperuntukkan bagi ibu-ibu yang masak, sering mengadakan pameran, tapi kok banyak lalatnya. Ini sebagai campuran masak, kalau penjenengan masak sayur bening, sayur lodeh, atau sayur, dimasukkan 1-2 lembar, dimasukkan dalam masakan, maka tidak akan terkena lalat. Jadi, tapi tidak merusak dari rasa itu juga. Nanti Ibu bisa melihat bau dari daun duduk ini ya. Daun duduk kalau direbus, diremet Bu, diremet, dibagikan, lah ini sudah. Ya, ini sudah. Diremet, baunya gimana? Itu namanya daun duduk. Daun duduk ya. Jadi resep kita yang ketiga udah mateng nih Pak Wahyu ya. Iya, sudah siap. Pasti lebih segar karena ada asamnya. Ada daun asem. Daun asem. Iya. Oke. Kita tidak pakai asem karena khawatir yang minum orang yang terkena lambu. Oke, baik ya. Iya. Nah, resep kita ketiganya udah selesai. Ibu-ibu mungkin masih ada pertanyaan lagi? Boleh ya, silakan Ibu. Migren, iya siap Bu. Dompetnya pakai lagi kosong?
Salah satu penyebab utama migrain ya Bu ya. Iya. Saya kalau migrain juga gitu, dompet saya sudah menipis ini pasti migrain saya. Bercanda ya Bu, Iya. tapi serius. Oke, Iya. Pak Wahyu, migrain yang simpel ini bisa diatasi dengan toga yang mana? Migrain yang simpel kita pakai jahe sama buah mahkota dewa, Bu. Tahu ya buah mahkota dewa? Ambil jahe 1 jari, mahkota dewa 2 iris, direbus, kasih gula sebagai minuman setiap pagi dan sore. Oke, baik. Nanti kalau dia mau bertanya lagi boleh ke Pak Wahyu, tapi Iya. kita nyicip dulu Pak Wahyu. Iya, siap. Nah, Nggih. karena ini Kering enggak apa-apa, Bu. Ya, siap. Nggih. kita udah selesai ketiga-tiganya. Nggih. Nah, ini saya mau nyicip terlebih dulu bagaimana resep kita yang pertama. Ini resep yang pertama Nutrisi kita Pak Wahyu, otak, ya. untuk nutrisi otak. Jadi ini mampu menambah kecerdasan sekaligus meningkatkan daya ingat untuk anak-anak ya. Buat ibu-ibunya juga boleh. Jadi biar gak Nggih. gampang pikun ya. Iya. Seperti saya tuh kalau menaruh uang 1.000 tuh gampang lupa. Tapi kalau 100.000 saya nggak lupa. Bismillah. Iya. Rasanya manis enak kayak kolak. Enak, persis enak. Nanti enak, tetap enak. Nanti jajar sini aja. Ya. Yang Rasanya kedua, seperti kolak. untuk agar kita dalam proses lomba menjadi kori-kori menjadi lomba menjadi juara 1 karena suaranya enggak pecah ya. Wah, ini cocok Ini buat ya. saya ini ya Pak ya. Saya besok mau lomba. Lombanya latu. Belum aja ya Bu ya. Enak juga. Nggak jauh beda, cuman lebih pekat yang ini rasanya. Iya, betul sekali. Lebih Nggih. pekat karena ada empon-emponnya lebih banyak ya Pak ya. Iya, Yang betul kedua sekali. ada daun saganya. Nggih. Rasanya juga tidak pahit. Nggih. Enak Manis, semua. pekat. Enak. Pasti nanti Ibu, adik-adik semua pasti suka. Ini pasti yang kepioan. kepioan. Iya, biar, Biar- sering dikepiok ya. Iya, nanti. biar sering dikepiok sama suami pakai duit maksudnya Bu. Iya. Jadi lebih awet muda. Kan jadi segar ya. Iya. Panas, Bu. Asamnya terasa itu. Daun asam ya Pak ya. Asamnya terasa. Betul. Iya. Ya, karena ini masih panas jadi saya belum bisa merasakannya. Iya, siap. Nggih. Ada asamnya tapi tidak terlalu pekat. Tidak terlalu pekat agar orang yang terkena lambung bisa mengkonsumsi. Kalau kita beri buah asam langsung nyeri nanti ya. Jadi Oke. kan banyak penderita lambung juga ya ini ya. Iya, nggih. Luar biasa sekali Pak Wahyu, resep Nggih. kita yang pertama, kedua, dan ketiga semua ini sangat bermanfaat terutama bagi adik-adik dan juga Iya. untuk orang tua ya, Iya. untuk memantau bagaimana anak-anak ini biar tumbuh sehat. Kan anak-anak sehat itu berawal dari ibu-ibu yang sehat juga Iya. ya. Jadi harus dijaga kesehatannya mulai dari sekarang. Wah, Iya. luar biasa sekali, semoga bermanfaat Pak Wahyu. Ya, Terima kasih banyak. sama-sama. Sayang sekali nggih. waktu kita terbatas. Sebenarnya saya masih banyak ingin bertanya dan juga membuat resep-resep yang luar Nggih, biasa siap. buat ibu-ibu di sini biar lebih bermanfaat lagi. Tapi insya Allah di lain kesempatan kita akan ketemu kembali ya Bu ya. Jangan bosan dengan kami. Nah, kalau ketemu menyaksikan Toga, boleh langsung aja klik KSTV setiap hari Senin ya Hari Pak Wahyu. Senin, betul. Jam 4 sore hanya di KSTV. Akhirnya saya Dewi Cia bertugas dan juga seluruh kerabat kerja Toga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan pemirsa semua di rumah dan juga yang ada di mana? NI. Ya. Wah. Jangan lupa dapatkan saja malam ini dengan Toga, tanaman obat Korea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu ngicip, monggo mana yang dipilih. Monggo Bapak Ibu silahkan. Ayo boleh. Monggo.